Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 29 Maret 2024. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama menghayati Jumat Agung. Pada Jumat Agung, umat Kristiani diajak untuk merenungkan penderitaan Kristus yang mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Kasih-Nya yang begitu besar ditunjukkan melalui pengorbanan tersebut, yang memberikan harapan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ini adalah momen untuk menghargai kasih tanpa batas dari Tuhan, dan untuk bersyukur atas rahmat keselamatan yang diberikan kepada umat manusia melalui karya penyelamatan Kristus. Kasih yang begitu besar dari Tuhan dapat menginspirasi kita untuk mencintai sesama tanpa batas. Dan ini bisa tercermin dalam memberikan dukungan, pertolongan, kebaikan kepada sesama kita tanpa memandang perbedaan, tanpa syarat, tanpa ada embel-embel apapun di belakangnya. Bukan karena kita baik, kenal baik kepadanya, tetapi karena memang kita mau dan harus mengasihi sesama kita. Jumat Agung mengajarkan tentang pengorbanan dan pengampunan yang besar yang dilakukan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Dari sini Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar tentang arti pengampunan dan kemurahan hati. Kita bisa mengambil inspirasi untuk memaafkan, untuk memberikan kesempatan kedua kepada orang lain. Kita mau membuka hati kita mau memaafkan dia. Seperti layaknya Kristus yang membuka pintu, membuka tangannya untuk memeluk setiap kita dalam kerapuhan, dalam dosa-dosa kita. Dia mau menerima setiap kita. Maka kita yang hanya anaknya, layaknya kita juga diberikan hati yang mau terbuka untuk orang lain dalam hal memaafkan, meski tidak mudah. Namun percayalah, dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan. Seperti yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita baca 16 dan 17. Yesus diutus ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Hal ini mengingatkan juga kepada kita akan tanggung jawab kita untuk berbagi kasih dan membawa keselamatan kepada orang lain melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita. Dengan demikian kita diajak untuk menghidupi kasih Kristus dalam pengorbanannya. Biarlah dalam minggu-minggu terakhir Prapaskah ini kita diajak untuk terus mengingat kasih Allah yang begitu besar kepada setiap kita, dan kita juga diajak untuk membaginya kepada banyak orang. Selamat menghayati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dan selamat menghidupi kasih-Nya
bagi sesama manusia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang lebih dulu meneladankan kepada kami tentang makna kasih yang begitu besar. Biarlah kami juga dimampukan untuk terus mengasihi, mencintai sesama kami. Ajarlah kami juga untuk membuka hati kami untuk mengampuni mereka. Layaknya Engkau yang mau menerima setiap kami tanpa syarat apapun. Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat menghidupi kasih itu di dalam kehidupan kami. Hari ini, esok, dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.